Selamat datang di dunia Blue Archive, tempatnya guru muda dengan rasa tanggung jawab tinggi berusaha menuntun murid-murid muda ke jalan kebenaran, kayak ngajarin ngerampok atau jilatin kaki muridnya. Tapi ada satu hal menarik dari murid-murid di sini, semua muridnya bawa jedor-jedor. Fix latarnya Amerika, di sini adalah kota akademi bernama Kivotos, kota yang berisi ratusan sekolah di dalamnya. Tiap osis masing-masing sekolah juga yang ngatur sebagian daerah mereka. Selain itu, penghuni Kivotos nggak biasa, isinya cuman bangsa solid sama robot, dan yang berbentuk manusia anehnya cuman perempuan doang. Gak cuma itu, semua murid di Kivotos punya helo di kepalanya ngebuat mereka tahan ditembak peluru. Kalau helonya pecah, disitulah mereka logout dari dunia. Dia ini sensei, nggak tahu kenapa ada di kereta dan kepaksa ngedengar cewek yang hampir nemuin ajalnya. Dengan badan penuh jus tomat, Simba cerita Kivotos hancur gara-gara kesalahannya. Dia pengen sensei berusaha nyegah kehancuran Kivotos yang bakal datang. Sesampainya di Kivotos, sensei dikasih tablet bernama si Tim C sama Rin, penanggung jawab sementara komite Kivotos. Begitu diaktifin, kesadarannya langsung pindah ke sebuah kelas di mana ada bocil di sana. Dia ini Arona, AI-nya si Tim C yang udah diprogram buat ngesupport sensei. Sementara itu di tempat lain ada sekolah bernama Abydos yang lagi kesulitan dana gara-gara siswanya tinggal 5 orang. Muridnya ada si Roko yang hobi sepedahan, Serika si malu-malu kucing, Ayane si adik kelas teladan, Hoshino si tukang turu, dan terakhir Nonomi si Sultan. Pokoknya nggak usah ditanya deh betapa sultannya Nonomi. Mereka berlima pada rapat soal keuangan yang mulai tipis dan juga keamanan Abydos yang mulai hancur. Niatnya pengen minta tolong ke ketua komite Kivotos selaku pengurus semua masalah yang ada di kota akademi itu. Cuman nggak bisa gara-gara si ketua lagi missing in action. Meski gitu, Abydos tetap ngirim surat ke komite Kivotos berharap dikirimin bantuan. Dan bukan cuma uang sekarat, Abydos juga punya utang gede. Terima kasih cicilannya. Sisa 300 tahun lagi kebayar nggak ya? Dafak 300 tahun, Shiroko cuma bisa berdoa semua masalah di Abydos bisa teratasi. Emang parah sih situasi di sana. Di siang bolong aja ada adu tembak antar geng. Kejadian yang sekarang jadi keseharian di Abydos saat ini. Punten lewat. Tapi di perjalanan ke sekolah hari ini, Shiroko nemuin sesuatu. Bang, apa? Kapan matinya? Bangsat kau. Sebagai siswa yang baik, Shiroko bawa beban barunya ke Abydos. Lu nyulik siapa woi? Buruan cari sekop buruan. Shiroko ngejelasin yang dia bawa adalah tamu. Cuman kalau tamunya kayak gelandangan gini sih, siapa lu? Dikasih tahulah sensei ini dari Sale, klub khusus yang dibuat ketua komite Kivotos sebelum hilang. Otoritasnya juga lebih tinggi dari semua sekolah. Langsung pada bersyukur brutal surat yang mereka kirim ternyata dibaca. Pokoknya Sale bakal ngasih suplai dan amunisi peluru buat Abydos. Selagi Serika nyusulin orang tua yang hobi molor, mereka ngenalin diri masing-masing. Singkat aja perkenalannya, soalnya si Roko mau ngajak keliling sensei buat cerita soal Abydos. Dulunya Abydos tuh sekolah besar. Sayang daerahnya selalu kena bencana alam, ngebuat banyak pengeluaran buat benerin infrastruktur. Itulah kenapa utangnya Abydos bisa gede banget. Murid-murid lain juga pada keluar atau pindah sekolah, yang akhirnya nyisa mereka berlima masih berusaha bayar utang sekolah. Sial, tiba-tiba muncul serangan dari geng sebelah. Geng helm ini terus-terusan nyerang Abydos pengen akuisisi gedung sekolah. Asulah baru juga molor. Dengan cekatan semuanya siap-siap buat adu tembak sama geng helm, termasuk si Roko yang loncat dari lantai 3. Awas woi. Makasih ya Rona. Mata tuh dipake. Geng helm pede bisa menang karena tahu amunisi lawannya udah sekarat. Koordinasi musuhnya juga hancur banget kan. Cuman hal ini nggak bisa dibiarin. Sensei harus turun tangan buat bantuin murid-muridnya. Tapi jangan barbar juga, karena kena satu peluru aja bisa bikin nyawanya melayang. Turun-turun sensei nyoba ngusir halus ke para geng. Lah ngatur. Seketika sensei langsung kerasukan Askechum, merintahin Nonomi buat ngelangin penglihatan musuh dan dikomboin sama aimbotnya Serika. Tentu Hoshino juga ikut andil pengen dapat kill. Shiroko garda depan gak lupa dikasih suplai langit sama Ayane, jadinya bisa headshot musuhnya. Yah malu. Perlahan tapi pasti geng helm mulai kalah. Tinggal diakhirin sama kelincahan Shiroko ngebuat bosnya tepar di depannya. Tanpa ragu Shiroko jedor tuh pala si bos. Au. Au. Ampun om, ampun. Ngeliat si bos dibrutalin gitu, geng helm langsung mundur dari sana sekaligus nandain berakhirnya hari yang panjang ini. Rencananya sensei bakal di Abydos sampai masalah mereka tuntas. Makanya besoknya sensei sama murid-murid Abydos bersih-bersih markas geng helm di padang pasir. Emang sih lancar, cuman kayaknya Serika masih belum bener-bener percaya sama sensei. Curiga aja gitu, masa ada orang rela nolong segampang itu? Begitu pulang ke Abydos, semua cerita tentang hotel utang Abydos yang harus dibayar. Emang berapa utangnya? 900 juta doang?
Mau gimana lagi, soalnya daerah Abydos kan kedapatan badai pasir mulu. Jadinya minjem-minjem terus. Itu pun masih banyak distrik yang masih ketimbun sama pasir. Supaya suasananya membaik, Sensei ngasih semangat ke mereka dan gak usah khawatir karena orang dewasa di depan mereka bakal ikut bantuin. Serika lagi-lagi nggak terima sama tawaran barusan. Si kucing masih nggak percaya sama orang asing di depannya. Ngerasa kebaikan Sensei cuman pura-pura doang dan langsung pergi dari sana. Murungnya Sensei beneran awet gara-gara ditolak terus sama Serika. Ya salah dia juga, beberapa hari terakhir hobinya stalkerin si kucing. Serika mau pulang, Serika makan bareng yuk. Serika minta nomor HP-nya dong. Berisik anjing. Sebenarnya yang lain juga ngerasa aneh kok sama Serika. Tiap hari selalu pulang duluan. Alhasil agenda hari ini adalah ngikutin si kucing garong. Diintai lewat atas gedung, diikutin dari belakang. Gak lupa juga dipasang GPS. Terus ngapain diikutin kalau ada GPS? Ternyata Serika tiap hari pulang cepat tuh pergi ke toko ramen. Mumpung belum pada makan, ya udah aja sekalian makan di sana. Keungkaplah semua rahasianya Serika di mana dia kerja di kedai ini. Mau pesen apa? Aku ramen. Goblok. Cuman pas giliran Sensei mau pesen, ngomong gua abisin kau. BTW si Sensei orangnya ramah banget. Langsung deket tuh sama si bapak anjing yang punya toko bernama si Baseki Ramen. Makanya sebelum shiftnya selesai, si bapak anjing yang tahu Serika belum percaya sama Sensei-nya ngasih tahu kalau kenalan barunya adalah orang baik yang care sama murid-muridnya. Sayang semua itu masih belum cukup buat ngeyakinin Serika. Di jalan pulang Serika dicegat sama si Roko mau citi-citi chit-chat soal hari ini. Yang mau dibahas sama kok sama si bapak anjing. Si Roko percaya Sensei adalah orang baik yang bisa diandalkan. Emang aku banget ya. Itu aja sih yang mau disampaikan si Roko dan dia langsung pergi dari sana. Tapi coba aja si Roko stay lebih lama soalnya tiba-tiba si kucing kena embus. Dibuat pingsan sama geng helm kemarin. Besoknya pada panik karena tahu Serika is missing. Ayahnya udah ke kamar Serika dan gak ada tanda-tanda Serika pulang dari kemarin. HP-nya pun gak bisa dihubungin lagi. Untung aja ada Sensei. Dia aktifin si tim chase-nya buat minta tolong Arona cariin Serika. Sepersekian detik doang lokasinya langsung ditemuin. Ini mah Arona yang kerja. Dengan ini rencana penyelamatan Serika pun dimulai. Serika yang baru siuman abis digondol sedih gak bisa apa-apa. Cuman bisa nangis pasrah nungguin nasibnya. Disitulah muncul roket drone si Roko nyerang mobil musuh. Dengan skill mengemudi Ayane Toretto, Serika pun berhasil diselamatin. Cie abis nangis. Si Stalker jelas bersyukur dong murid galaknya nggak kenapa-napa. Kalau member udah lengkap lanjutin aja sekalian ngabisin sisa-sisa geng helm. Tapi sayang daya serang Abydos nggak kuat ngelawan tank-tank musuh. Peluru apapun nggak mempan di hadapan mereka. Untung Sensei punya ide brilian di mana Serika adalah kunci rencananya. Para garda depan disuruh ngalihin perhatian tank sementara Serika siap-siap pakai aim surut nembak box yang diturunin drone Ayane. Bikin ledakan hebat sampai tank aja hancur. Win-win chicken dinner. Dan dengan kejadian ini si kucing galak jadi nurut. Percaya sama guru yang udah nyelamatin dia. So jual mahal lu meng. Berisik tua. Pulang dari nyelamatin Serika semua pada diskusi. Dari mana coba geng helm dapat banyak amunisi sama tank kayak kemarin? Soalnya dari black market juga nggak akan bisa dapetin segampang itu. Satu-satunya cara ya nyari si supplier supaya bisa ngeberesin tuntas yang nargetin Abydos. Cuman sekarang pada nyari ide dulu gimana ngeberesin semua masalahnya Abydos. Nggak mungkin kan ngalahin kriminal sama kerja doang utang 900 juta lunas. Si kucing nyaranin ikut MLM. Jangan deh, jangan. Kucing geblok. Dilanjut sama Oji-sang yang hobi tidur. Dia nyaranin buat ngebajak bis sekolah lain. Paksa sekolah di Abydos biar dapet duit. Gas mau sekolah mana? Mulai kesel nih Ayane ngeliat sempainya pada nggak normal. Si Roko malah nyaranin, ayo kita rampok bank. Gas aku ikut, kirain bercanda, taunya beneran dong. Dia udah research segala macam supaya perampokannya bisa mulus. Topeng rampok juga udah dibuatin full buat semua. Marah Ayane, masa harus jadi kriminal? Harapan terakhir ya idenya Nonomi. Si Sultan nyaranin mereka buat jadi idol. Siapa tahu bisa ngalahin Bikomachi dan dapat banyak duit. Skip. Udah bikin gaya padahal. Karena nggak ada lagi ide, ujung-ujungnya Sensei disuruh milih ide-ide tadi ngebuat si kacamata bener-bener murka. Di tempat lain ada grup band Ria 68 dari sekolah Gehenna lagi ngejalanin request kliennya. Mereka ini siap ngelakuin apapun asal dibayar. Dan kali ini mereka disuruh ngambil kucingnya si klien. Leader mereka yang namanya Aru seneng banget misinya berhasil. Cuman begitu dilihat kondisi kucingnya yang sangat sehat, hangus semua uang bayarannya. BTW Ayane yang ngamuk tadi dibawa ke si Baseki Ramen supaya amarahnya mereda. Cuman pas lagi anak makan, muncul anggota band Ria
nanya harga semangkuk ramen. Pas tahu harganya cocok sama dompet, baru semuanya nongol. Dikirain mau beli 4 mangkuk, idih taunya cuma beli 1 doang buat berempat. Maaf kita kismin, aku paham kok situasi kalian. Biasanya mereka nggak semiskin ini kok. Semua gara-gara Arudongo ngabisin semua duit buat prepare misi selanjutnya. Selagi nunggu ramen dibuatin, kita perkenalan dulu sama member band Ria. Selain leader PA, ada Haruka yang introvert, ada Mutsuki yang suka jahil, dan terakhir Kayako yang paling normal. Nggak lama ramen mereka selesai, yang mana porsinya lebih edun dari porsi kuli. Semua itu bonus dari si bapak anjing karena ngerti mereka lagi kesusahan. The best kamu Jing. Barudak Abidos nimbrung soalnya ramen ini kebanggaan daerahnya. Penasaran juga sebenarnya sama anak-anak Gehenna orangnya kayak gimana. Aru sih langsung akrab sama sesama teman bokehnya. Saking akrabnya sampai nggak sadar orang-orangnya tuh target mereka di misi selanjutnya. Begitu udah pada pisah, baru Aru dikasih tahu Mutsuki kalau teman barunya itu target mereka. Sengaja disadarinnya belakangan biar bisa lihat muka dong Aru. Cuman yang namanya bisnis, ya bisnis, mau nggak mau mereka harus ngelakuin kemauan klien. Besoknya pada cerita ke Sensei udah ketemu anak Gehenna yang ramah-ramah. Cuman keburu ada alarm nandain sekolah mereka diserang. Penyerangnya adalah orang-orang bayaran yang udah disewa sama band Ria. Nyesel dong udah dibaikin malah minta jantung. Tapi ini cuma bisnis kok bukan personal. Sesuai peraturan dalam anime harus ada perkenalan dulu sebelum gelut. Ini sekretaris, ini bendahara. Ya nggak disebut. Meskipun leadernya BG, kemampuan mereka nggak bisa diremehin. Band Ria jago ngasih serangan kejutan. Tapi ini baku tembak udah sore masih aja nggak beres-beres. Kalau gini terus Abidos pasti kalah karena kalah jumlah. Alhasil Sensei minta Shiroko buat siap-siap ngelas hit. Semua diperintahin buat maju barbar biar formasi musuh kepecah belah. Baru di sana Shiroko ngeflank nyoba ngalahin Aru dari jarak deket yang hasilnya seri. Sial pertarungan harus sudahan karena para bayaran harus pulang. Tunggu woi belum beres. Bayaran mini minta banyak. Alhasil band Ria mundur menyerah dari pertarungan. Kejadian kemarin jelas dong bikin kliennya band Ria ngamuk. Emang dikasih kesempatan kedua, tapi kalau dananya udah habis gimana mau nyerang lagi? Kepaksa Aru bakal pinjem uang ke bank. Halah udah di blacklist juga. Kalau Abido sih lagi bayar cicilan bulanannya. Sebenarnya agak sus rentenir mereka. Masa cuma dibolehin bayar pakai cash? Tapi kesampingkan kecurigaannya dulu. Soalnya ada info penting. Mereka dapat lokasi geng helm dapetin amunisinya. Rumor tempatnya adalah black market. Langsung siangnya pada OTW ke sana sementara Ayane jaga rumah. Tiba-tiba muncul cewek yang lagi dikejar sama preman-preman. Ngelihat dari seragamnya kayaknya murid Trinity. Sekolahnya orang-orang kaya. Pasti sengaja dikejar buat dijadiin sandra. Duit lah, duit. Murid Abidos tidak mungkin diam begitu saja. Siap-siap kalian bang. Murid Trinity ini namanya Hifumi. Katanya dia nyari boneka limited edition yang udah sold out. Barangkali aja nemu di black market. Boneka jelek macam apa ini? Gantian Hifumi yang nanya ngapain Abidos di sini. Hifumi coba tebak-tebak soalnya sedikit tahu sama organisasi-organisasi sus di black market. Ngedenger itu Oji-san maksa Hifumi buat ikut investigasi sebagai bayaran udah nyelamatin dia. Kata Hifumi nggak susah nyari organisasi gitu di sini. Soalnya pada terang-terangan ngelakuin hal ilegal. Tuh bang black market aja disimpan di tengah kota. Katanya bang ini yang muter duit dan juga senjata-senjata ilegal. Nggak lama mereka dapat sebuah kejutan. Muncul mobil yang tadi pagi udah nagih cicilannya Abidos. Hifumi tahu rentenir mereka tuh Kaiser Loan. Cabangnya Kaiser Corporation, si korporat sesat. Kalau udah tahu dananya masuk ke black market gini mah cuma ada satu cara. Ayo kita maling. Jelas nggak dibolehin Sensei lah. Tapi si barbar ini udah nggak bisa dihentiin. Udah gitu minta Hifumi buat join pula. Nggak deh, nggak usah. Nggak boleh nolak. Dengan ini Hifumi resmi jadi member baru mereka. Ngelihat muridnya nggak bisa ditahan lagi, Sensei izinin mereka asalkan cuma ngambil dokumen doang. Siap Sensei. Sementara di dalam udah ada Aru yang ditolak pinjamannya. Mau ngamuk tapi nggak bisa gara-gara banyak security. Aru sedih karena mimpinya jadi penjahat terhebat harus terhenti di sini. Cuman tiba-tiba muncul para perampok dadakan. Semuanya nunduk ya biar aman. Wow perampok baik. Jadi gimana rencana selanjutnya Ketua Faust? Faust siapa woi? Kasian bener Hifumi. Udah kepaksa join rampok, dikasih jadi leader pula. Aru yang gak sadar mereka anak Abidos meski ada name tag-nya, kagum loh dia. Mencerminkan penjahat yang sangat dia idam-idamkan. Kalau udah dapet tas yang dibutuhin, saatnya kabur dari lokasi. Makasih ya semua. Kaburnya lancar kok. Yang gak lancar ya ini hatinya para orang-orang baik. Diceklah lootnya mereka yang ternyata duit bejibun. Dokumennya juga ada sih. Serika seneng bisa kaya dadakan, tapi Sensei jelas nggak ngebolehin itu. Meski awalnya itu emang uang mereka, tapi kalau gini para murid bakal beneran jadi kriminal. Takutnya pas
ngerasain anaknya maling nanti jadi keterusan. Nggak pengen deh anak-anak Abidos masuk jalan sesat. Itu juga alasan kenapa dulu Hoshino nolak Nonomi buat ngelunasin semua utangnya. Mbak, kamu sesultan itu? Tiba-tiba muncul si Dongo ngejar mereka soalnya udah nemuin absolute cinema. Kepaksa semua harus acting di hadapan fangirl. Ya nggak punya otak ya. Kayak kamu. Aru ngejar cuma pengen tahu nama mereka doang kok. Kalau gitu Nonomi kasih tahu nama mereka, yaitu geng baju renang bertopeng. Sujudlah di hadapan kami. Dan langsung kabur ninggalin tas duitnya. Benria senang dong dapat uang dari langit. Atau dari maling ya. Tapi kasihan juga yang lain ngelihat Aru ngehalu terus. Jadinya dikasih tahu identitas asli geng baju renang. Oh gitu. Sementara itu anak-anak Abidos lagi ngamuk karena ternyata yang udah ngesuplai para geng helm tuh ya Kaiser Lone. Kesel lah duit bayar utangnya dipakai buat nyerang mereka. Hifumi yang masih ngikut juga nggak nyangka masalahnya sebesar itu. Cuman dengan dokumen ini semuanya jadi jelas. Musuh yang harus mereka kalahin adalah Kaiser Lone atau Kaiser Corporation. Karena udah sore leader Faust pun pamit sama anak buahnya. Dia bakal nyoba ngobrol ke ketua OSIS Trinity yang bernama Tea Party buat nyoba bantu nyelidikin hal ini. Tapi Hoshino yakin Tea Party udah tahu, nggak nutup kemungkinan sekolah besar lain kayak Gehenna atau Millennium juga pada tahu. Hoshino nyoba nolak halus Shifumi karena takut begitu mereka punya utang budi, nantinya Abidos dikendaliin sama sekolah-sekolah besar. Cuman kalau ngelihat ekspresinya Oji-san, kayaknya dia kepikiran sama hal lain dan berusaha nutupin hal itu. Besoknya Oji-san lagi tiduran di pahanya Nonomi. Sensei pengen ya? Enggak kok, enggak. Meski masih bisa bercanda, kelihatannya ada yang aneh dari Hoshino. Mumpung dianya udah pergi, Nonomi coba cerita tentang masa lalu Hoshino. Katanya waktu kelas 1, Oji-san ini wakil ketua OSIS Abidos. Dan semenjak ketua OSISnya tiada, OSIS pun dibubarin. Mungkin itu sebabnya Hoshino nggak pernah minta tolong ke sekolah lain. Karena dari dulu udah sendirian sebelum kedatangan junior-juniornya. Di tempat lain, Aru lagi down. Bingung gimana cara Benria menuhin permintaan klien yang pengen ngancurin Abidos. Dia nggak mau pakai uang nemu kemarin buat ngelakuinnya. Kayoko saranin aja buat pulang ke Gehenna. Lagian ngapain juga ngerental kantor kayak gini kalau nggak kebayar. Paling minusnya nanti dihabisin sama tim prefek Gehenna, dimana leadernya adalah salah satu murid terkuat di Kifotos. Alhasil Aru mutusin gak akan nyerah buat menuhin permintaan klien. Tapi sebelum itu menuhin kebutuhan perut dulu ke Shibaseki Ramen. Emang baik banget ya ini kedai ramen. Makanan mereka aja digratisin sama si Pak Anjing karena tahu mereka kenalannya Serika. Tapi yang namanya Dongo ya gimana lagi, Aru nggak terima dibaikin. Nggak sesuai dengan jalan penjahat. Haruka ngerti kan? Hancurin kedainya kan? Langsung tuh Abidos kedapatan berita Shibaseki Ramen hancur. Nggak pakai lama semua pergi ke lokasinya. Aru sama yang lain nggak nyangka Haruka udah masang bom di sana. Si introvert ini ngiranya si kedai harus dihancurin gara-gara pelayanannya baik. Nggak mencerminkan penjahat. Kita jadi penjahat ini gimana dong? Katanya pengen jadi penjahat. Baru otaknya jalan karena udah jadi penjahat. Palingan ya harus ngerasain murkanya anak-anak Abidos. Pak Anjing juga untungnya selamat dari ledakan tadi. Tapi sebelum mereka adu tembak muncul bombardir dari orang asing bikin Aru tepar. Serangannya berasal dari murid Gehenna yang dipimpin sama anggota tim prefek. Tujuan mereka sebenarnya buat ngebawa pulang Aru DKK. Tapi kalau di daerah sekolah lain kayak gini, nggak bisa sembarangan berbuat seenaknya. Member yang namanya Iori ini langsung maju ngejelasin maksud bombardir barusan, sekaligus nyuruh Abidos pada mundur. Jelas ogah nyerah di daerah sendiri. Meskipun kalah jumlah, mereka nggak mau ngelepasin Benria gitu aja. Sementara Bianca Rocknya malah asik nonton sambil sembunyi. Sebelah sini nih. Karena Abidos nggak mundur, Iori tanpa basa-basi nyerang mereka. Emang gak bisa diremehin membernya tim prefek. 1 lawan 4 aja Iori masih bisa ngimbangin. Kepaksa Sensei turun tangan bikin keadaan bisa tenang sejenak. Temannya Iori yang bernama Chinatsu ini udah kenal sama Sensei karena dia adalah salah satu murid yang Sensei temuin waktu awal masuk Kifotos. Gak mungkin Chinatsu nyerang duluan kalau ada Sensei di sana. Tapi tiba-tiba muncul hologram dari member tim prefek yang lain. Sapi Gehenna ini namanya Ako. Kelihatannya kuasanya gede sampai Iori aja nurut dibuatnya. Ako sih kelihatannya sopan, meski caranya sama aja kayak Iori lewat paksaan. Kalau nolak, ya balik lagi ke adu tembak. Tapi tenang, karena Benria ngasih serangan kejutan ke tim prefek. Aru juga sekalian minta maaf soal Shibaseki Ramen. Di semua kekecauan ini, cuman Kayoko yang ngerti motif aku nyerang ke Abidos. Mereka sebenarnya nggak peduli sama Benria. Nangkep mereka cuma alasan supaya bisa dapetin Sensei ke Gehenna. Soalnya Sensei kan punya kuasa besar, ngebuat dia jadi aset penting di perang politiknya Trinity sama Gehenna. Alhasil adu tembak nggak terelak.
dikalahkan. Untungnya kali ini Benria bakal ngebantuin Abydos ngelawan tim prefect. Mereka pun ngasih nama masing-masing biar koordinasinya akurat. Emang yang gak bisa diatur. Banyak yeping kau deh. Sensei merintahin buat berpencar. Coba bikin formasi musuhnya berantakan. Nonomi bareng sama Haruka nyoba ngeberber NPC sekaligus ngekang gerakannya Zenatsu. Sedangkan Serika Mutsuki nge-combo buat ngalahin kelincahannya Iori yang berujung nyungsep ke saluran air. Sementara Ayane Kayoko disuruh support sebisanya. Sisanya tinggal kroco-kroco yang bakal dihabisin leader dongo sama main heroin. Tim prefect kewalahan ngelawan murid-murid jago kayak mereka. Kombonya juga masuk pula. Shiroko barbar di depan sambil disupport snipernya Aru. Kalau masih belum cukup, Shiroko kasih ultinya ngeratain semua. Tapi pertarungan harus berhenti karena muncul leadernya tim prefect bernama Hina. Anu ketua, aku cuma ngejar Benria kok. Mana nggak ada tuh. Widih stealth 100. Kalau dari segi hukum sih dua-duanya salah. Yang satu nyegah tugas tim prefect, yang satu udah seenaknya di daerah lain. Tapi pas Hoshino datang dengan santai, Hina yang katanya salah satu murid terkuat aja waspada ngeliat dia. Hina tahu masa lalunya Hoshino kayak apa, makanya dia merintahin semua buat mundur. Sampai minta maaf loh udah ngerusuh di wilayah lain. Cuman sebelum pergi, Hina ngomong sesuatu dulu ke Sensei yang katanya Kaiser Cop lagi ngelakuin sesuatu di padang pasirnya Abydos. Mencurigakan sih ini banyak lore tiba-tiba muncul berbarengan. Apalagi ternyata alasannya Hoshino datang telat kemarin tuh gara-gara ketemuan sama sosok hitam. Besoknya member Benria lagi beres-beres kantor karena udah diusir sama ibu kosnya. Sedih harus pisah sama kantor kesayangan mereka. Cuman hal ini nggak boleh bikin mental penjahat mereka jatuh. Harus full semangat 45. Keren banget nggak tuh? Meski tetap aja mau disemangat-semangatin juga, ujung-ujungnya jadi gelandangan. Nggak disangka Shiroko tiba-tiba datang. Situasinya tegang, takut Shiroko masih marah soal si Basiki Ramen. Cuma untung Haruka langsung minta maaf sekaligus makasih udah bantuin lawan tim prefect kemarin. Oke, Shiroko tahu kok Aru kakak nyesel karena pas di OTW tadi, Shiroko ngeliat ada tas isi uang rampokan kemarin di depan kedai ramen. Gak tahu tuh punya siapa. Emang Aru dongo, tapi hatinya baik kok. Nggak seenaknya pakai uang punya orang. Dengan ini mereka jadi akur dan berharap bisa ketemu lagi di situasi yang lebih baik. Oh iya, uang yang ditemuin sama Shiroko juga katanya dikasihin ke bapak anjing yang lagi dijengukin sama anak-anak Abydos. Si bapak anjing nggak begitu masalah, tokonya hancur karena bentar lagi bakal pensiun. Alasannya karena ada surat yang ngasih tahu distrik kedainya udah diakuisisi sama pihak lain. Aneh banget sih, masa kepemilikan Abydos bisa diganti tanpa sepengetahuan mereka? Satu-satunya yang kepikiran bakal ngelakuin itu paling ya Kaiser Cop doang. Sementara itu di Gehenna, aku lagi disetrap sama Hina. Gak akan dibiarin lepas sebelum nulis subscribe Nero 1000 lembar. Selagi dihukum, aku nanya sama ketuanya kenapa bisa tahu soal Hoshino. Katanya Hina si Oji-sang itu murid paling elit dan jenius di Abydos. Bahkan dia seorang bisa jadi ancaman besar buat Gehenna. Makanya kemarin Hina milih mundur, apalagi Abydos juga disupport sama Sensei. Yang diomonginnya sendiri lagi galau di atap sekolah yang langsung didatengin Sensei. Ngobrol-ngobrol dikit soal murid Abydos, pada mulai berubah semenjak kedatangan guru honorer ini. Sensei pun ngobrol sama Arona yang masih aja tidur, udah siang juga. Sensei minta tolong buat cari tahu soal Kaiser Cop, soalnya udah nggak bisa dibiarin. Udah dapet info dari Hina juga kan kemarin. Hoshino yang kelihatan senyumnya palsu ikut bikin Sensei khawatir. Beres ngobrol sama Arona, baru lanjut diskusi bareng anak-anak Abydos. Nyeritain semua info dari Pak Anjing, ngebuat suasananya jadi makin berat. Biar pada santuy, Hoshino coba kasih lelucon lah. Apaan tuh? Udah basi tua? Ya setidaknya tindakan tadi bisa bikin murid-murid pekerja keras ini lebih santai. Hoshino juga ngajak buat main ke akuarium. Ngelepas penat aja dari semua masalah. Ada cumi-cumi loh. Tenang, Sensei diajak kok. Nggak nunggu lama-lama, besoknya pada berangkat ke akuarium. Isinya sama lah kayak akuarium biasa, tapi ini Hoshino hafal betul soal ikan, udah kayak Wikipedia berjalan. Mereka pun terus keliling lihat-lihat ikan sampai kepikiran aneh-aneh. Ayo kita curi otak woi. Selagi nonton lumba-lumba, si Roko ngajak Oji-sang buat ngobrol berduaan aja. Penasaran sama keadaan si kakak kelas yang kelihatan maksain diri. Si Roko pengen ngebantuin kalau Hoshino lagi ada masalah, sama kayak dulu di saat dia diselamatin sama Hoshino. Sayang Hoshino tetap nggak cerita dan malah piyukin si adek kelas. Aku juga mau. BTW jalan-jalan gini belum afdol kalau nggak beli merch. Yang jelas semua dibayar pakai duit yang udah dewasa. Tekor ini mah gue. Sebelum pulang pada mau foto bareng dulu. Tadinya mau Sensei yang fotoin, tapi kebetulan ada muridnya Millennium nawarin diri. Sensei udah kenal sama si rambut biru yang namanya Yuka ini karena udah ketemu di awal bareng Zenatsu dulu. Berkat Yuka sama temennya yang bernama Noah, anak-anak Abydos berhasil dapetin kenangan indah. Meski begitu, Sensei masih ngerasain feeling gak enak dalam dirinya. Kayak semuanya tuh terlalu bahagia gitu. Perasaan itu makin kebukti waktu besok
Besoknya pas Shiroko berangkat sekolah, dia papasan sama mobil yang ngebawa Hoshino pergi. Tapi cuma sebentar kok, karena nggak lama Shiroko datang, Hoshino pun nyusul masuk ke kelas. Makin curiga lah Shiroko, ada yang nggak bener dari kakak kelasnya ini. Cuman ya udahlah, toh yang lain juga happy-happy, nggak pengen ngebuat suasananya jadi canggung. Maka dari itu, begitu beres rapat rutin, Shiroko nanyain Hoshino udah dari mana tadi pagi. Tapi ya taulah jawabannya apaan. Hoshino ngeles nggak ngejawab pertanyaannya. Rasa penasaran itu makin menjadi, ngebuat Shiroko maksa Hoshino yang bikin tasnya jatuh. Marah Shiroko soalnya nemu formulir keluar sekolah di tasnya tukang turu. Apalagi sekarang Sensei sama Nanomi ikut nimbrung pula. Shiroko nyoba nggak bikin gede masalahnya, tapi Nanomi yang udah tahu langsung bilang, nggak boleh rahasia-rahasiaan. Sial, Hoshino pakai kesempatan ini buat cerita seadanya dan pergi dari sana. Nanomi sih nyaranin buat biarin Hoshino sendirian. Mungkin aja masalahnya nggak pengen diikut campurin. Sorenya Shiroko di atap ngasih tahu Sensei soal formulirnya Hoshino tadi. Minta tolong lakuin sesuatu supaya Hoshino nggak keluar dari Abydos sebelum si kakak kelas yang pura-pura cupu ini masuk ke jalan sesat. Besoknya semua pada rapat karena Ayane ngonfirmasi sebagian distrik di Abydos sudah benar-benar jadi miliknya Kaisar Cop. Tapi kan nggak mungkin mereka bisa diakuisisi segampang itu. Alhasil satu-satunya hal yang kepikiran ya tanahnya dijual sama ketua OSIS Abydos yang dulu. Marahlah Serika, bisa-bisanya ngejual aset penting. Tapi ya salah mereka juga karena terlalu sibuk bayar utang gak merhatiin soal distrik. Hoshino yang dulunya wakil ketua OSIS nyoba jelasin, utang Abydos tuh udah ada sebelum mereka pada sekolah di sini. Dulu member Abydos cuma sisa 2 orang. Kelas 1 yang barbar sama kakak kelas yang ceroboh banget. 2 orang yang sangat berusaha buat ngebalikin Abydos ke masa jayanya. Sayang kenaifan murid-murid ini dimanfaatin sama orang-orang jahat. Dibikinin bunga pinjaman yang tinggi supaya utangnya nggak kebayar, maksa buat jual daerah. Tapi dengan informasi dari Hina, semuanya masuk akal. Ketahuan di daerah Abydos ada sesuatu yang berharga. Makanya Kaisar Cop maksa nutup Abydos pakai murid sewaan atau bikin bunga utang yang nggak ngotak. Nggak tahu juga sih apa yang dicari, soalnya anak-anak Abydos aja nggak tahu ada apa yang terkubur di daerahnya. Ini lagi info dari Hina baru diceritain sekarang. Bukannya cerita dari dulu. Ya maaf Sensei kan sibuk gacha. Begitu udah jelas tujuannya, langsung pada OTW ke gurun. Fun fact sedikit kata Hoshino, dulunya di gurun Abydos ini ada oasis. Biasa dipakai buat festival tahunan selagi masa jayanya Abydos. Ingat hal itu, Hoshino jadi flashback sama kakak kelasnya. Cuman bukan waktunya buat flashback karena mereka nemuin fasilitas perang di tengah gurun. Pintu masuknya benar-benar dijaga ketat sama robot-robot. Mereka ini Kaiser PMC, salah satu cabang Kaisar Cop spesialis di ranah militer. Sialnya murid-murid udah ketahuan dan gak akan mudah buat ngelawan robot-robot militer sebanyak ini. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah direktur Kaiser Cop. Orang atau robot yang udah berhasil nipu Abydos dan penyewa Benria 68. Si direktur langsung ngaku, emang bener dia nyari harta karun yang ada di gurun Abydos dan bakal ngelakuin segala macam cara buat memudahkan hal itu. Aslinya juga mereka nggak peduli sama Abydos. Apaan coba sekolah isinya 5 orang? Bukan ancaman sama sekali di hadapan militer kuat kayak mereka. Apalagi dengan sekali tombol doang, si direktur bisa naikin bunga utangnya Abydos berkali-kali lipat. Lebih jahat dari pinjol bejir. Sebenarnya mereka cuma tinggal pindah dari Abydos dan masalah pun selesai. Nggak perlu bayar utang lagi. Tapi mana terimalah semua harus ninggalin rumah yang berharga. Hoshino nyoba mikir rasional, minta semua buat mundur dari sini. Cuman kalau si direktur mulai nyenggol-nyenggol ketua OSIS payah yang udah jual daerahnya, langsung ingatan buruk Hoshino muncul ngebuat dia naik darah. Masih untung sih bisa ditahan dan mereka pun pulang ke Abydos. Sialnya semua pada emosi. Shiroko aja sampai pengen nge-raid Solo loh. Sama Ayane ditenangin sih. Alhasil diskusi buat masalah ini ditahan dulu sampai kepalanya pada dingin. Sayang diskusi itu nggak akan pernah terjadi. Abis besok harinya udah ada formulir pengunduran kemarin sama selembar surat buat adik kelasnya. Ngasih tahu Hoshino terus-terusan ditawarin buat join organisasi misterius dengan bayaran lunasnya utang Abydos. Itu juga alasan kenapa kemarin waktu lawan tim prefect telat datang. Karena ada urusan sama sosok hitam legam yang koalisi sama Kaisar PMC. Pesan terakhir Hoshino cuma satu, jaga Abydos baik-baik dan kalau semisal mereka kepaksa bertarung, Hoshino minta buat hancurin helonya dia supaya meninggoy. Belum juga tenang dari berita barusan, sial udah ada serangan lain di distrik Abydos. Si direktur PMC mulai nyerang karena tahu Hoshino udah keluar dari Abydos. Kemampuan barudak Abydos sebenarnya bisa ngatasin tentara Kaiser, tapi perbedaan jumlah bikin mereka kewalahan. Nggak lama si Biang Kerok muncul. Si direktur ngasih tahu mereka nggak ada wewenang gara-gara Hoshino keluar. Mereka berempat juga bukan klub resmi karena belum pernah di-ACC sama ketua OSIS. Semua fakta tadi ngebuat murid-murid kehilangan semangat. Nggak ada lagi yang bisa mereka lakuin. Mau sampai kapan juga mereka bayar hutang yang nggak akan habis. Pemandangan ampas macam apa ini? Nggak disangka Benria dengan kerennya muncul di hadapan mereka. Aru dan kawan-kawan ogah ngeliat
ngelihat musuh lamanya kena mental kayak gini, jadinya siap buat nge-support. Gawat pokoknya kalau Aru udah serius. Heli aja bisa dia tembak tanpa scope loh. Aru terus nyemangatin semua supaya jangan nyerah gitu aja. Udah bodo amat sama kalian di depannya, Sensei juga nggak akan ngelepasin mereka gitu aja. Manusia biasa banyak bacot, tapi para murid jelas bakal ngelindungin senseinya. Si direktur yang udah kesel akhirnya ngesaman Gundam andalannya yang ditenagai dengan energi CGI. Bejir jelek, daya serang si direktur emang kuat, tapi kalau badannya gede gitu ya geraknya nggak akan cepet. Rencananya Benria bakal ngatasin kroco-kroco, sementara Abydos bakal nyerang si direktur. Dia kerepotan ngatasin kelincahan murid-murid sekolah, sengaja dipanas-panasin supaya robot rentenir nyerang tanah di bawahnya yang udah ditanamin bom-bom penjahat picisan. Gak disangka si direktur masih bertahan, malahan naikin daya tembak senjatanya. Si Roko bener-bener terpojok, udah hampir diambang kematian. Di saat-saat terakhir, Sensei ngelempar tameng Hoshino ngebuat sang main heroin bisa nahan ulti Layla. Sisanya tinggal pakai akurasi plus ngancurin robot si direktur. Sial, si direktur masih selamat dan merintahin semua buat mundur dari sana. Lah serius dibiarin kabur gitu aja? Gak ngerti lagi. Udah dibikin susah, ngacak-ngacak lingkungan, dibiarin retreat pula. Tapi ya udahlah, sekarang mending berterima kasih dulu sama Benria. Kalau nggak ada mereka, udah habis sekarang Abydos. Hoshino marah lah. Dia kan udah nyerahin diri, tapi masih aja ngeganggu Abydos. Mau gimana lagi, Oji-san kan cuma bocil, masih gampang dibegoin sama orang dewasa. Emang bener utangnya dibikin lunas, tapi bukan jadi alasan mereka nggak akan berhenti nyerang Abydos. Ternyata sosok hitam ini tujuannya bukan nyari harta kayak Kaiser, melainkan dia pengen Hoshino selaku pemilik mistik terkuat di Kifotos. Sosok hitam ini pengen ngejadiin Hoshino sebagai sampel eksperimennya, ngebuat kekuatan Hello Hoshino jadi negatif, bikin dia jadi teror. Pupus dah semua harapan. Hoshino yang udah nggak bisa apa-apa sekarang cuma bisa merenung di ruang eksperimen. Malamnya Sensei coba ke Arona, siapa tahu bisa ngelacak HP-nya Hoshino. Sayang tempatnya bener-bener tersembunyi sampai nggak kedeteksi sama AI super kayak dia. Tiba-tiba Sensei ngedengar sesuatu dari luar. Pas dicek cuma ada peta lokasi sesuatu. Di malam itu juga langsung didatengin sama Sensei ke sana. Begitu masuk, dia pun disambut sama sosok hitam. Si Brody yang bernama Black Suit ini katanya udah lama pengen ngobrol sama Sensei. Ngakunya sesama orang luar Kifotos, Black Suit ini member dari organisasi bernama Gematria. Kerjaannya ngawasin dan belajar hal-hal mistis di Kifotos. Apakah kau bersedia bergabung dengan kami, Kotowaru? Sensei nggak peduli soal Gematria. Tujuannya kesini cuma buat nyelamatin Hoshino. Masih bisa diselamatin sih karena pengunduran diri Hoshino belum di-ACC sama dia. Ngebuat Hoshino masih bagian dari Abydos. Oh gitu ya? Menarik. Orang jahat tapi nurut sama aturan. Meski begitu, Gematria bukan penyebab kebangkrutan Abydos. Para villain ini cuma manfaatin keadaan. Black Suit kayaknya bener-bener tertarik sama Sensei. Masih nggak nyerah loh buat ngerekrut ke Gematria. Meski harus ngebantu Abydos kembali ke masa jayanya. Aduh bacotnya dua orang ini nggak ada abisnya. Sensei yang kekeh mihak muridnya sama sosok hitam yang penasaran. Why? Tell me why? Apa sih yang bikin Sensei segitu terpakunya sama mereka? Keluarga juga bukan kan? Apalagi Sensei punya kuasa paling tinggi di Kifotos. Karena itu tugasnya orang dewasa. Akhirnya Black Suit ngerti. Bagi Sensei, orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab menolong generasi-generasi muda. Beda sama Gematria yang manfaatin mereka. Makanya dia pun nyerah ngerekrut Sensei. Sekalian juga Black Suit kasih tahu lokasinya Hoshino sebagai hadiah udah nunjukin hal yang menarik. Besoknya info ini dikasih tahu ke yang lain. Semua ready buat ngejemput sempainya sekarang. Udah nggak sabar ngehukum kakak kelas yang minggat seenaknya. Cuman sebelum nge-raid, mending minta tolong ke yang lain supaya persentase suksesnya meningkat. Langsung mereka cabut ke Trinity, ngundang Maharaja Faust buat ikut bantuin. Baru pertama kali sih ke Trinity dan emang mewing banget ini sekolahnya. Paling muridnya aja agak gesrek sedikit. Hifumi pun nyoba minta tolong ke Tea Party sang osisnya Trinity. Cuman petinggi Tea Party kayaknya nggak semudah itu mau nolongin. Alasannya sebentar lagi mereka bakal sibuk sama urusan politik Gehenna. Alhasil mereka pun lanjut ke Gehenna yang sama juga gedungnya. Lebih baiklah dari Trinity soalnya menjamu mereka dengan teh. Gak lama Chinatsu yang sibuk datang. Nih minum dulu. Oh iya makasih. Punya gue anjir. Kalau Sensei sih lagi nyoba ngelobi ke Iori minta ditemuin sama Hina. Kalau kamu jilat kaki aku, beneran dijilat dong. Hina yang kebetulan lewat juga sampai terkaget-kaget ngelihat pemandangan itu. Gagal deh request kedua hari ini. Coba aja aku jilat lebih keras. Rencana selanjutnya mau minta tolong ke Benria, tapi nggak tahu mereka di mana sekarang. Taunya nggak sengaja ketemu di Shibaseki Ramen yang udah jadi gerobakan. Tapi sayang, mereka juga minta waktu buat mikirin hal itu. Alhasil dengan anggota seadanya, Shiroko dan kawan-kawan pun berangkat buat ngejemput sang kakak kelas. Karena udah pernah ngelawan para tentara
perkara di tengah kota kemarin, mereka udah tahu cara ngadepinnya. Meski gitu, ngelawan pasukan robot yang gak ada habisnya ini gak akan bikin mereka kemana-mana. Si Roko kepikiran sesuatu, yaitu buat barbar maju pas musuh ngebuka gerbang buat backup. Emang rencananya nekat, tapi si Roko percaya teman-temannya bakal bisa ngikutin dia. Dengan support yang lain, si Roko pakai kelincahannya, bikin formasi musuh berantakan, dikomboin sama drone misilnya ngancurin tower pengatur gerbang, ngebuat mereka bisa masuk dengan santai. Direkturnya PMC ngamuk. Aneh dong markasnya bisa disusupin bocil-bocil. Mending laporan ke pusat aja tuan. Diam kampret, lagi pusing ini. Gak ramah lu. Ujung-ujungnya si direktur ngirim pasukan robot yang dia pakai kemarin. Cuman gak usah khawatir karena tiba-tiba ada hadiah dari langit. Gak disangka Hifumi, maaf, Maharaja Faust datang siap ngesupport bawahannya. Lihat tuh ketagihan dia. Berisik ah. Si kriminal baik ini datang sambil bawa artilerinya Trinity. Cuma dengan satu gestur serangan menghujani musuh-musuh. Bukan cuma dari Trinity, ada tim prefect juga ikut datang ngebantuin. Nggak ada pilihan lain, si direktur kerahin seluruh pasukan yang dia punya. Tapi mereka udah nggak ada apa-apanya di hadapan murid sekolahan. Nonomi Rambo, combo epic Iori sama Serika, atau serangan kuat dari Hina si murid yang ditakuti. Pokoknya serahin aja yang ada di sini sama mereka. Hina nyuruh fokus nyelamatin Hoshino. Si direktur jelas makin frustasi lagi. Bos, ini ada yang nelpon. Kenapa lu angkat jingan? Bos, harus gimana ini? Bos, nyerah aja. Bos. Berisik setan. Balik lagi ke Abydos yang tiba-tiba nemu reruntuhan bekas sekolah. Si direktur yang udah turun tangan ngejelasin, ini adalah bekas gedung utamanya Abydos. Robot korporat ini nggak akan ngebiarin mereka lanjut. Siap ronde 2 pakai Gundamnya. Untung ada pahlawan kesiangan. Keren lah datang pakai heli. Tapi bensinnya habis ketua. Goblok. Sama kayak Hina, Benria nyuruh yang lain lanjut dan serahin urusan di sini sama mereka. Alhasil, si direktur yang udah kena damage duluan kepaksa ngelawan gabungan dari 3 kubu. Sementara itu, Hoshino yang terperangkap cuma bisa pasrah gara-gara kenaifannya. Frustasi kena tipu lagi sama orang dewasa. Nyalahin dirinya sendiri, semua tragedi ini gara-gara dia. Mau itu kota, kematian sempainya, atau situasi sekarang. Untuk terakhir kalinya, Hoshino nginget lagi kelakuan para adik kelas lucunya. Nonomi yang selalu ngertiin dia, Sarika yang suka ngegas tapi aslinya baik, Ayane si adik kelas paling bisa diandalkan, atau si Roko, murid pantang nyerah apapun rintangannya. Para adik kelas kesayangannya yang bangkitin dia dari kesedihan atas hilangnya si kakak kelas. Sial si direktur yang udah tepar ngeledakin tempat Hoshino ditahan, tapi ada untungnya juga soalnya Hoshino bisa lepas dari ikatan dia. Di kesempatan keduanya, Hoshino nggak akan nyerah, sama kayak dibilang si kakak kelas sebelum meninggoy. Keajaiban akan datang ke orang yang percaya dengan hal itu. Makanya di saat Hoshino jatuh gara-gara fasilitas hancur, dia bisa selamat berkata di kelasnya. Sorenya Hoshino baru siuman, masih linglung apa yang udah terjadi tadi. Bocil, ngerepotin aja lu ah. Marahin si tukang turunnya bisa belakangan, soalnya ada yang lebih penting yaitu nyambut kembali Hoshino. Dan selamatnya Hoshino dari markas PNC ini adalah akhir dari alur cerita anime Blue Archive. Anime ini asalnya dari game mobile ya, dan season ini cuma ceritain Abydos doang. Masih banyak sekolah yang bakal sensei datengin nantinya. Belum ketemu juga kan sama... Semoga ada lanjutannya biar bisa ketemu sama sosok hitam.